Prabowo kemarin ngomong pakai seng jelek, gentengin sasi supaya kelihatan indah. Ada satu yang penting yang nggak disampaikan. Makan nasi aja enak nggak? Enggak. Tapi kenapa kita harus makan nasi? Jadi banyak faktor yang membuat rumah Belanda rusak itu bukan karena rumahnya, tapi Bapak Ibu, kita langsung aja masuk ke sesi interaksi ya. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang apapun yang menyangkut arsitektur, menyangkut kebutuhan Bapak Ibu dalam merancang bangunan, apapun fungsinya, silakan ditanyakan sekarang. Tapi sebelum itu, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, saya mau tanya nih sama Pak Keng. Pak, kalau kita lihat sekarang kan banyak fungsi-fungsi yang tadi Bapak bilang 25 orang arsitek di kantor Bapak, sekarang tersisa 6. Sorry mic-nya Pak. 6 ya, 6. Itu kenapa bisa gitu Pak? Karena ada satu perangkat atau ada satu hal baru yang membuat nggak perlu 25 lagi, cukup 6. Apa sih Pak itu Pak? Satu pasti softwarenya ya. Ya. Itu sangat mendukung. Zaman dulu kita kalau ngegambar 3D, yang namanya 3D orang tuh presentasi, Ya. itu butuh waktu 3 minggu 1 bulan, 1 view Ya. dengan namanya airbrush. Ya. Sekarang 1 malam bisa 10. Jadi udah nggak ada. Zaman dulu tuh namanya airbrush tuh dipakai apa namanya cat ya, disemprot gitu kan, dibikin 3D-nya gitu. Begitu salah udah pusing, mesti dari nol lagi. Sekarang udah enggak. Dulu kalau ngegambar hotel misalkan, saya kan basicnya di hotel, bikin 5 lantai, kita ngegambar selantai. Sekarang enggak, pokoknya satu copy paste, terus tinggal didetailin, tinggal dirubah-rubah dikit. Itu udah percepatannya udah canggih banget. Dulu satu arsitek itu bisa kerja satu proyek itu 1 bulan. Sekarang dia 1 bulan bisa 4-5 proyek. Dan literaturnya banyak Pak sekarang. Kita Betul. mau lihat apa aja gampang gitu. Dan klien sekarang juga lebih gampang mengutarakan mimpinya Ya. dengan image-image yang ada gitu. Ya. Sebagai gambaran karena tadi Pak Keng sebut airbrush ya Bapak Ibu ya. Saya pikir Bapak Ibu semua sudah tahu airbrush itu apa. Tapi bagi yang belum tahu tuh, satu lembar kertas bayangkan, ditutup, digambar dulu, setelah itu ditutup oleh satu lembar yang namanya masking film. Betul ya Pak? Ya. Masking film itu adalah lapisan bening untuk menutupi gambar. Setelah itu masking filmnya kita potong dengan cutter khusus. Bagian jendelanya, pilarnya ya Pak ya, bagian depannya, fasadnya, kita potong-potong dulu itu, tapi nggak boleh nyobek kertasnya. Hanya masking filmnya aja yang boleh dipotong. Setelah itu kita siapkan satu kompresor, satu selang, satu nozzle, bentuknya bolpen segini, ujungnya ada ujung untuk semprotannya ya. Lantas tentunya mencampur cat. Setelah itu gambar tadi kita kletekin satu-satu. Kalau kita mau ngecat jendela, kita kletekin kecil-kecil tuh bentuk jendelanya, apalagi hotel atau bangunan tinggi ya Pak ya. Betul. Lantas kita semprot itu. Kalau kita mau kasih efek mengkilap di jendelanya, kita kecilin lagi, kita bikin efek mengkilapnya kayak garis-garis cahaya. Setelah itu kita tutup lagi pakai masking film. Kita bikin lagi, kletekin lagi yang lain, ganti lagi cat dan seterusnya sampai gambar itu jadi. Sekarang semuanya itu tinggal dibikinnya, tuh Pak Polim udah bikin kayak begitu. Setelah itu gimana Bapak Ibu? Sekarang cukup dengan satu alat yang namanya laptop dengan prosesor yang bagus, dengan program yang updated. Itu semua sudah bisa kita buat. Lebih canggih lagi sekarang ada Pak. Kita udah nggak modal laptop Pak, modalnya cuma smartphone. Apa tuh Pak? Ya betul. Sekarang pakai di smartphone malah bisa dibuat dengan smartphone itu jadi video. Nah itu dia. Jadi sekarang orang udah nggak lagi mau gambar 3D video, Ya. malah sekarang ada lagi pakai VR. Pakai VR ya Pak ya. Rumahnya belum jadi, pakai VR-nya udah ngerasain. Kita tuh. udah bisa lihat ya Pak, dalamnya gimana menikmatinya. kira-kira ya. Nah itu dia. Udah makin canggih. Jadi itu memang teknologi yang dulu cerita aja, sekarang udah bukan cerita aja. Iya. Nah Bapak Ibu, siapa yang waktu kecil nonton film misalnya Star Trek? Ada? Dulu kita berpikir nggak mungkin ya kita bisa lihat orang video call ya Pak. Ya. Itu kalau sekarang kita ngomongnya tinggal video call aja, susahnya apa sih gitu kan. Kalau dulu kan gimana caranya sih dari alat kecil kita bisa lihat muka orang bergerak, dia bisa berinteraksi dengan kita. Tapi sekarang itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Betul kan? Artinya semua berubah. Nah kalau kita bicara begitu Pak, tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan lengkap oleh Pak Keng.
Terus arahnya gimana nih Pak untuk teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak keponakan cucu kita bahkan yang lagi kuliah arsitektur, lagi kuliah desain, lagi kuliah sipil, lagi kuliah segala macamnya. Ini bakal bisa punya lapangan pekerjaan nggak Pak? Atau gimana nih menurut Pak Keng? Jadi menurut saya ilmu dasar harus. Jadi kalau kita mengumpamakan ada Bapak Ibu soal makanan paling gampang. Kita harus tahu bawang, kita harus tahu merica, itu harus tahu dulu. Nah itulah sekolah sekarang itu sebetulnya. Karena dengan dasar ini kita akan tahu ke depannya seperti apa. Yang belum sampai ini hari, yang belum bisa sampai ditiru lah ya sama AI adalah rasa. Rasa manis gitu. Coba AI tanya nggak bisa jawab. Iya. Duduknya nih enak gitu ya. AI nggak bisa jawab. Iya. Jadi yang menyangkut feels ya Pak ya? Ya itu yang masih belum. Kalau itu udah sampai, saya takut saya pacaran sama AI. Ya, karena udah tahu kan, saya udah bentuk tuh seleranya senengnya apa gitu. Ya, kamu pegang pipi saya caranya begini, dia udah tahu. Nah ini dia belum bisa. Nah dunia ke depan itu yang basisnya dipertahankan sampai ini hari saya rasa. Karena itu mungkin ciptaan sang pencipta yang belum bisa tergantikan. Karena belum bisa didefinisikan. AI itu selalu akan muncul ketika bisa didefinisikan. Ketika tidak bisa didefinisikan tidak akan muncul jawabannya. Betul ya Pak Martin? Mungkin gitu. Betul banget. Perlu ada definisi supaya menjadi parameter dari sistem berpikir buatan itu ya. Sistem kecerdasan buatan itu betul. Nah ada yang mau tanya Bapak Ibu silakan. Ada yang punya rencana renovasi rumah nggak? Atau membangun rumah? Silakan Pak Yan. Tolong mic-nya diri Pak. Nama Bapak dan lihat juga ke arah kamera. Silakan. Nama saya Ian. Cuma saya mau nanya tentang ini Pak. Di Kota Bandung ini banyak gedung-gedung yang zaman Belanda tuh masih bertahan dari dulu ya zaman Belanda itu sampai sekarang. Sedangkan bangunan yang kita bikin ini nggak lama gitu. Udah hancur, udah rusak. Itu gimana cara pembuatannya kayaknya yang teknologi orang Belanda yang kayaknya nggak diberikan kepada orang-orang kita gitu. Bisa ada informasi Pak? Gitu. Pertanyaannya menggelitik Pak Yan. Silakan Pak Keng. Jadi budaya orang Belanda lebih dahulu dari orang Indonesia lah. Satu hal yang paling Bapak boleh perhatikan, orang Belanda itu udah memikirkan bahwa Indonesia itu tropis. Dia butuh bangunan ceiling tinggi. Seperti tadi Pak Iwan bilang kan, atapnya tinggi. Dia udah pikir pakai genting. Di Belanda mungkin genting nggak ada. Dia pakai metal. Kenapa di Indonesia itu harus pakai genting? Prabowo kemarin ngomong pakai seng jelek, gentengisasi supaya kelihatan indah. Ada satu yang penting yang nggak disampaikan, bahwa hidup itu perlu udara. Ekosistem harus berjalan, sirkulasi harus penting. Genteng itu dibuat bukan hanya sekedar genteng, dia ada pori-pori untuk mengalirkan udara. Kalau bangunan Belanda itu dari bawah ada lubang-lubang, ada cross ventilasi, dibuang di plafon di atas. Kalau Bapak lihat plafonnya yang asli itu suka ada lubang, kita udah nggak ada. Nah, orang Indonesia, ya mungkin salah satunya karena marketing ya. Kalau jualan tuh hebatnya apa, dampaknya enggak. Wah ini kalau genteng bocor tutup aja pakai aluminium foil. Ngelekep itu Pak, kayak bikin kukusan, betul kan Pak? Itu udah salah. Teknologi itu tidak selalu bisa diterjemahkan atau dipakai langsung, enggak. Ada sebab-sebabnya. Kita ini tropis, harus sadar itu. Bangunan zaman Belanda itu dindingnya udah disiapkan untuk berpori mengeluarkan udara dingin dari lantai. Jadi kelembapan yang terjadi di rumah-rumah zaman Belanda itu kadang-kadang kita salah treatmentnya, ditutup pakai semen atau keramik, rusak itu batanya, harus dikembalikan lagi pakai kapur. Kalaupun lembab, yang mesti diperiksa bukan rumahnya, sirkulasinya benar atau enggak. Kebanyakan kan enggak benar, udah tambal sulam, dibangun ini, dibangun itu, cross ventilasi terjadilah lembab, terjadilah lumut. Gentengnya diganti pakai seng, jadi lembab di dalam. Jadi banyak faktor yang membuat rumah Belanda rusak itu bukan karena rumahnya, tapi karena kita salah menerapkan perbaikannya. Lebih kurang seperti itu. Kalau rumah sekarang nih,
pendek-pendek. Kalau melihat rumah tahun 70 pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Mungkin biaya mahal lagi saat itu. Ya, betul? Jadi rumah pendek-pendek. Tapi dia mikir nggak bahwa cross ventilasi itu ada? Nggak ada, demi desain. Kalau orang bilang rumah minimalis sekarang, nggak ada Bovenly. Kenapa orang-orang sering sakit? Orang tidurnya kayak di dalam lemari, nggak ada cross ventilasi udara. Bovenly itu kalau ada di atas pintu ada bukaan, ya dulu kalau zaman dulu kaca atau ada lobang itu namanya Bovenly. Ya, Boven itu apa? Ventilasi, lichtnya itu apa? Light ya, bahasa Belanda itu Bovenly. Jadi kira-kira betul yang Pak Keng. Ya. Tapi tadi Pak Yan justru bertanyanya kenapa sih kalau rumah peninggalan kolonial Belanda itu sampai sekarang masih banyak yang bagus-bagus, kuat-kuat, sementara yang buatan sekarang kok enggak gitu? Kenapa sih Pak? Tadi yang saya bilang, cara membangunnya udah salah. Rumah tropis sekarang tidak, misalkan cantilevernya nggak ada, tampias kena hujan terus, jadi rusak ya. Pemakaiannya demi desain pakai ini, padahal bukan peruntukannya. Yang pasti udara, air, itu kelembapan itu mempengaruhi umur rumah. Hari ini kita ngomong tentang ruangan ini yang gampang. Ini ruangan sehat nggak Pak? Tidak. Nah, Tidak. nggak ada Bovenly-nya ini. Tidak. Kalau kita kasih sedikit Bovenly aja, kasih udara masuk sedikit fresh air, mungkin kita lebih nggak cepat ngantuk di sini. Tapi wah nanti udara AC-nya boros. Ya. Sebetulnya kalau ruangan sebesar ini kan cukup tinggi dinginnya tuh di atas pintu sedikit lah, 2,5 meter. Di atas 2,5 meter mau panas, apakah kita keberatan? Apakah di ruangan ini ada yang keberatan di atas 2,5 meter ini panas? Tidak, karena toh di atas. Iya kan? Yang penting di bawah 2,5 meter adem. Ya. Jadi kalau ada di atas 2,5 meter atau ada lubang-lubang, ya biarin aja, tuh panasnya suruh keluar. Karena udara dingin selalu di bawah. Nah ini yang akan datang itu akan banyak bercerita tentang sistem seperti ini. Ada yang lagi isu yang paling bagus yang prediksi persepsi yang salah. Kita ngebangun sering dengar ya, go green, rumah hijau. Wah ini bangunannya hijau, kasih plakat, wah ini rumah hijau. Tapi ngebangun di atas sawah baru, ya udah nggak hijau. Betul nggak Pak Martin? Banyak kan teman-teman kita yang ngedesain, wah ini rumah green hijau, tapi di tanah kosong yang tadinya kosong terus dibangun rumah, dikasih banyak pohon, terus kita menyatakan rumah ini rumah hijau. Dia sebenarnya udah nggak hijau, karena dia ngebangun di tanah yang hijau. Mestinya dari tanah kita yang 1000 meter, kita robah menjadi kebutuhan kita tadi, tempat tidur, kamar mandi, dapur, nah dari 1000 dikecilin, nah itu hijau, udah pasti gak usah dihijau-hijauin rumahnya. Karena lahan terbuka makin banyak kan. Dan kita pun makin sehat, kita bisa kena matahari, kita bisa berjalan kaki, kita bisa berbersih tanaman, itu kan olahraga ya, kegiatan. Nah, kalau rumahnya udah besar kita suruh nyapu kan males, tapi kalau suruh metik buah-buahan kan seneng, metik bunga kita kan seneng. Ya lebih kurang gitu Pak Martin. Betul banget ya, karena kita selama ini berpikir bangunan justru pengennya diperluas. Ya. Lahan kosong dijadikan Ya, bangunan betul. ya Pak ya, yang tadi Pak Iwan sampaikan, yang tadi Pak siapa? Iwan tadi. Bapak semuanya punya satu cerita sama bahwa tadinya rumah saya besar, ada lahan kosong, tapi karena ada pembangunan jadi lahan kosongnya dijadikan bangunan. Tapi itu fenomena umum ya, Ya, Pak Keng ya? di umum. sini. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Pak, selamat malam. Selamat malam. Iya. Mau menanyakan kalau Pak Walter ya? Ya, Walter. Selamat malam Pak. Kalau untuk bangunan misalnya kayak kos-kosan itu lebih baik bangunan konstruksi baja atau konstruksi beton Pak? Terima kasih. Untuk kos-kosan lebih baik baja atau beton? Ini pertanyaan bagus, silakan. Oke. Jadi membangun itu kita mesti satu, yang pertama kali kita mesti pastikan. Saya mau bikin kos, pastikan dulu. Saya mau bikin gedung serbaguna, pastikan dulu. Untuk menekan biaya. Ketika bangunan yang makin bangunan itu bermultifungsi, makin mahal habisnya. Kalau bangunannya sudah pasti kos, berarti kan bentangan ruangannya kan kecil. Berarti kan ruangan-ruangannya nggak besar. Saya akan jawab harus pakai beton. Karena kalau baja itu untuk bentangan yang melebihi 8 meter baru bagus, baru efektif mengurangi jumlah kolom. Tapi kalau kolomnya bangunan 3 lantai gitu dengan 3 meter ya lebih bagus beton karena akan kecil-kecil si konstruksi kolom-kolomnya.
Tapi kelihat lagi bawahnya pakai basement atau enggak buat parkir mobil. Seringkali yang bikin boros itu bentangan lebar itu ketika bawahnya kos-kosan itu dipakai area untuk parkir mobil, otomatis tiang itu akan dikurangi sebanyak mungkin. Tapi ketika itu bangunannya langsung dari tanah membangun ruangan, saya akan sarankan pakai sistem beton. Dan Clear ya Pak ya, jelas ya. beton itu usia lelahnya lebih panjang 2 kali dibandingin baja. Usia lelah ya, jadi bukan ambruk, bukan. Namanya kalau bangunan sebutnya usia lelah, dianggapnya udah lelah gitu. Kalau orang ekonomi bilang depresiasi gitu ya. Nah, itu kalau dinding penggunaan konstruksi semen itu bisa 50 tahun masih dianggapnya oke. Kalau besi itu 25 tahun dianggapnya lelah, walaupun nggak ambruk tapi dianggapnya lelah. Kok bisa nggak ambruk? Itu stasiun Bandung pakai besi semua aman-aman aja tuh, gitu ya. Tapi secara teori dinyatakan seperti itu. Iya. Sebentar Pak, tolong mic-nya. Pak, tolong tanya, kalau bangunan per meter persegi itu jatuhnya lebih mahal pakai baja atau pakai beton, Pak Rang? Kalau bangunan pakai baja lebih mahal dibandingin pakai beton. Tapi ada tapinya sekarang nih. Ketika Bapak bikin bangunan bisnis, apakah jadi lebih mahal? Jawabannya belum tentu. Ketika bisnis itu Bapak menarik dan mendatangkan revenue atau keuntungan lebih besar, karena waktu lebih mahal dibandingkan besinya. Jadi Bapak misalnya ngebangun nih, misalkan saya ngebangun suatu ruangan yang bisa menghasilkan revenue gitu ya. Bapak ngebangun pakai sistem konstruksi tembok beton 1 tahun. Bapak pakai baja 6 bulan. Tapi lebih mahal ya Pak, 30% atau 40% lebih mahal dibandingin pakai tembok. Tapi 40% Bapak tergantikan dengan bisnis yang 6 bulan melebihi itu. Bapak pilih mana? Ya, jadi bisnis itu mempengaruhi itu, baja atau betonnya itu mempengaruhi. Jadi tergantung. Nah di Indonesia ini yang salah apa Pak? Udah pakai baja, tapi masih pakai teknologi, pasang bata ringan, ngecornya masih pakai cor biasa. Jadi akhirnya si efektif bajanya berkurang lagi Pak. Jadi kalau udah pakai teknologi, full teknologi, jangan lagi pakai sistem yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah ini yang bikin namanya apa ya, ambigu gitu apa. Jadi Iya. Pak. Ya, Gitu. jadi satunya udah pakai high tech, Nah. tapi yang lainnya masih konvensional, jadi tidak bisa optimum ya Pak ya. Nggak optimum. Ya. Jadi kalau udah mau speed tinggi aja Pak. Dan kalau sudah bicaranya high tech itu otomatis custom selera tuh udah harus dikurangi Pak. Jangan ini mau blunder sedikit. Udah mesti fabrikasi lah bentuknya gitu. Dan itu salah satu contoh gini Pak. Kita bikin pondasi, sedang bikin pondasi. Ini Pak Iwan di studionya atau di workshopnya udah bikin rangkanya nih Pak. Begitu pondasi datang, rangka langsung naik Pak, cepet gitu. Partisi dindingnya pakai partisi, udah nggak lagi kayak bata ringan, pakai partisi. Gitu. Dinding luarnya pakai gelas kaca semua. Makanya kalau ngebangun showroom mobil gitu, udah paling cocok pakai baja. Bentangan lebar, cepat gitu. Bisnis mobilnya cepet jualan. Gitu. Ya betul Henry ya. Ini Pak Henry ini showroom mobil nih Pak, showroom Honda. Selalu pakai baja karena bisnisnya takut hilang Pak. Betul. Udah waktunya jadi mobilnya udah nggak udah ganti model. Ya ini Terima kasih, menarik Pak. dan ini tips yang bagus Pak Walter ya. Jadi kita lihat juga kebutuhannya, fungsi bangunannya, walaupun secara kalkulatif harga konstruksi baja lebih mahal dari konstruksi beton. Tapi kita harus lihat juga plus minus yang tadi Pak Keng sampaikan ya. Yang sering kali kita nggak sadari adalah waktu Pak. Waktu nggak bisa digantiin Pak. Bapak punya uang berapa aja beli waktu nggak bisa. Ya, beli umur nggak bisa Pak. Ya. Mau pakai berapa miliar beli waktu nggak bisa. Momentum bisnis itu cepat. Nah inilah eranya yang saya bilang, era kemajuan teknologi, sangat cepat perubahannya, sangat cepat momentumnya. Gitu. Jadi udah nggak bisa lagi, wah udah pakai bata gini-gini, nggak bisa. Kalau bikin zaman berapa tahun yang lalu mungkin bikin kereta api pakai sistem bantalan kayu gitu Pak. Kereta api kan murah tuh, ya. Tapi lama motong kayunya kan sekarang udah nggak ada, ganti beton semua mahal. Tapi kenapa? Cepet. Gitu. Karena tadi waktu tidak bisa dibeli gitu Pak. Terima kasih Pak. Tepat sekali. Terima kasih Pak Keng. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Keng.
Kenalkan saya Yosep, profesi saya broker properti Pak. Menarik tentang desain bahan material dan konstruksi bangunan. Jadi kalau saya buka awal dulu bahwa saya dan kita juga yang lahir tahun 70-an kemudian kuliah di tahun 90-an pasti sudah ngikutin namanya revolusi konstruksi Pak ya. Dulu saya bukan kuliah di teknik. Teman saya kuliah teknik, yang teman-teman saya mereka dulu menggambarnya dari meja gambar. Begitu mereka selesai kuliah, mereka menggambar itu di tab. Ke lapangan sudah dipegang gambar dalam bentuk tab. Jadi revolusinya itu memang cukup cepat. Dan saya rasa itu yang akan membuat biaya untuk membangun itu akan lebih murah lagi. Karena seperti Pak Keng bilang kan nggak perlu lagi 25 orang tenaga di studio, jadi cukup 6. Dan dengan biaya yang lebih murah, lebih irit, kemudian waktu lebih cepat, sebenarnya yang menjadi pertanyaan, material apa yang bisa membuat kita bisa membangun rumah lebih cepat dan lebih murah? Karena dulu pengalaman saya waktu saya menjual satu komplek properti villa di Bali, si developernya tuh pinter Pak. Jadi dia nggak bangun villa itu dengan bata merah yang begitu, Bapak tahu aja kan di Bali kan begitu rumit, bangun satu rumah aja bisa lama, bisa waktu 6 bulan. Dia bangun dengan bahan yang cepat. Dia bangun bahan yang memang sudah fabrikasi, GRC yang dia pakai, dindingnya semua. Waktu saya sempat pikir, Pak ini laku nggak Pak ya? Gimana saya menjualnya? Karena kan mindset orang bikin villa di Bali itu bata kemudian dilapisi dengan bata merah atau kayak batu paras gitu. Ya. Nah, dia bilang cara yang seperti ini yang sebenarnya secara ekonomis menguntungkan, cepat dibangun dengan murah dan cepat selesai dan cepat kita jual. Cuma memang yang repotnya adalah merubah mindset kita gitu. Sebenarnya kita kan bisa bangun Pak bahan dengan lebih murah kan. Kayak klien saya itu bangun dengan besi kemudian udah seperti Pak di rumahnya Pak ini juga gampang gitu. Nah sebenarnya yang kunci yang sebenarnya kita harus cari itu adalah pertama material yang kuat tapi murah, kemudian mindset warga kita gitu. Karena kita kalau selalu berpikir kalau rumah bukan bata itu orang miskin. Kayak di Indonesia saja kita bangun dengan rumah papan, orang pikir kita miskin. Coba tapi nggak tahu kalau rumahnya dari kayu ulin, kumaha ceritanya tuh. Satu rumah bisa lebih mahal dari rumah bata. Karena saya pernah tinggal di Kalimantan Pak. Rumah kayu ulin itu udah paling mahal. Orang rumah ulin, rumah bata mah nomor sekian, kayu ulin itu yang paling mahal. Saya rasa itu sih Pak. Bagaimana cara menemukan material yang tepat, yang cepat dan murah untuk kita bisa bangun itu. Demikian. Mudah-mudahan Bapak bisa. Ya, ini pertanyaannya praktikal, bagus. Silakan Pak Keng. Nah, ini lagi tadi kembali lagi persepsi, kembali ke persepsi kan Pak ya. Saya tanya yang biar gampang dimengerti sama nasi sama sate ayam enak mana ya? Saya tanya nasi sama sate ayam enak mana ya? Kalau enak sate ayam, kenapa kita nggak makan sate ayam aja, nggak usah pakai nasi? Ya. Makan nasi aja enak nggak? Enggak. Tapi kenapa kita harus makan nasi? Kan persepsi apa ya? Padahal itu nggak ada sumber apa-apanya gitu kan. Proteinnya kan ada di sate ayam. Jadi kita ini masalah mindsetnya aja. Kembali ke soal bangunan. Kalau kita bau pakai namanya semen board ya Pak ya. Kalau itu merek tadi saya nggak boleh sebut semen board. Pakai baja ringan. Itu sangat cepat dan pondasinya bisa ringan. Cukup plat beton aja gitu, udah kita langsung naik bangun. Teknologi sekarang sudah ke arah sana. Beberapa orang yang tinggal di perkotaan sudah mulai ngerti. Cuman ini belum bisa dibawa ke daerah. Karena ngambil kayu di daerah masih lebih murah. Ngambil bata masih lebih murah. Sumber daya manusia lebih murah. Tapi kalau udah mulai massal, modul house sekarang sudah jadi populer. Benar lagi kita ke arah sana Pak. Jadi bikin rumah pakai bata itu jadi custom itu akan menjadi mahal. Modul house adalah konsep di mana kita membangun rumah dari bahan-bahan hasil produksi pabrik yang besarannya sudah tertentu.
Seperti itu ya Pak ya. Betul. Modul house itu seperti itu. Karena banyak konsep di mana kita berpikir saya mau panjangnya 7,5 meter atau 7,4 meter itu udah susah pakai modul house. Jadi kalau kita pakai modul house berarti materialnya yang akan membuat kita mengikuti panjangnya material, bukan kita yang pengen mau panjang segini kita bikin material panjang segitu, nggak bisa. Jadi kita udah pakai bahan fabrikasi itu. Jadi rumah sederhana sekarang ini yang bersubsidi orang bilang ini kebijakan pemerintah masih belum mendukung. Perbankan tidak bisa memberikan fasilitas kredit ketika rumah itu tidak ada dinding bata. Lucu nggak Pak? Gitu. Rumah yang di Aceh sekarang yang kena banjir kemarin kan udah mulai modul house Pak. Udah terukur sekarang. Untuk rumah di Indonesia Timur tuh modul house sangat menguntungkan. Kerjanya cepat, biaya murah. Nanti custom made itu mahal, tenaga manusia makin mahal nanti. Kita akan lambat laun Betul sekali. akan sampai ke sana. Betul. Pak mau nanya balik boleh Pak? Ke broker nih kan broker tadi bilang. Iya, ini Pak Keng yang malah mau tanya sekarang ke Pak Yosef, silakan. Karena nyangkutnya ke sini nih barusan. Ya repotnya gini Pak. Ya sekali lagi persepsi gitu. Bentar ya. Pak, ini mau nanya balik, Pak Keng yang mau nanya ke Bapak. Bapak nanya saya. Ya. Iya. Ntar dulu saya ngomong dulu Pak. Jadi memang kalau dalam kacamata kita sebagai developer atau penjual rumah cepat dibangun itu kan lebih menguntungkan. Betul. Cuma sekali lagi susah mengajarkan, mengedukasi ke warga bahwa rumah ini walaupun cepat dibangun dia tetap kuat. Sekuat-kuatnya rumah bata ya, kalau dengan harga murah itu juga nggak sampai 10 tahun kok. Ya. Kayak rumah subsidi Bapak. Ya. Itu kan nggak sampai 5, udah mulai ada komplain tuh 3 tahun udah mulai rusak. Rumah subsidi itu lucu Pak. Hari ini akad, besok renovasi. Ya itu. Ya renovasi orang yang udah punya duit Pak ya. Jadi harapan Bapak itu akan terjadi di Gen Z Pak. Dia akan mengerti yang Bapak mau. Karena mereka juga orangnya bosenan dan ingin cepat. Ini generasi yang Bapak kita obrolin itu generasi saya nih Pak. Yang masih bata-bata itu. Tapi yang saya lihat generasi sekarang ini yang Gen Z udah pakai itu Pak. Udah sistemnya udah dia melek YouTube ya. Dia lihat situ bangun sendiri malah. Udah melek teknologi gitu. Ya benar, karena ke depan itu kan kemampuan membeli tanah nggak seperti yang generasi orang tua kita yang bisa beli. Dulu di saya awal saya itu rumah 120 meter itu udah kecil. Saya pernah nawarkan tanah ke developer. Pak nanti kalau dipatok ini jadi di Bali nih Pak ya. Ini jadi 90 meter persegi. Dibilang buset kamu Yos. Mana bisa kita jual rumah dengan tanah 90? Itu kecil banget nggak mungkin. Tapi sekarang di Bali susah mencari rumah yang 90 meter persegi, rata-rata 60 meter persegi Pak. Seperti ke depan nanti juga mungkin nanti ya akhirnya seperti di apartemen, cuma luas tanah 30 meter persegi, 5x6. Nah, kalau Bapak main ke Uluwatu itu 36 Pak. Iya. Tanahnya 36. Betul. Ada kolam renang lagi Pak. Iya. Itu nyata Pak, saya lihat sendiri. Harganya 1 M. Iya. Rumahnya dindingnya dari spandek. Ya, jadi Bapak itu udah mulai nih sampai ke Bali nih sekarang. Ya, spandek Pak dindingnya. Dan itu buat orang Bali asli. Itu bukan rumah Pak. Ya, yang beli orang ekspatriat, betul. Karena buat orang Bali itu tidak sesuai dengan konsep hasta kosalinya mereka itu. Oke Pak. Pak, betul. nyambung ke urusan Pak Martin tadi soal paguyuban pemilik dan penghuni bangunan rumah Tempo dulu. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit cerita sama saya dari segi kacamata broker. Kenapa broker sekarang saya liatin seneng ngejual rumah dulu ya Pak, entah itu Tempo dulu atau rumah yang udah agak lama, udah agak rusak, Pak bongkar aja jual rata tanah. Kenapa ya Pak ya? Karena saya lihat beberapa perumahan sekarang ada rumahnya atau rata tanah. Ya kalau saya tanya lebih mudah jual rumah atau tanah, jual tanah. Bisa kasih sudut pandang buat kita semua sih kenapa Pak ada dari kalangan broker ada pertimbangan seperti itu. Jual tanah lebih gampang dibandingkan jual rumah ada tanahnya, tapi rumah tua ya Pak ya. Ya. Jadi kalau rumah udah agak kreatif itu udah bongkar aja, atau rumah
Belanda gitu, wah ratain tanah aja gitu. Kenapa ada fenomena seperti itu, Pak? Pertama gini Pak, kalau udah bangunan tua, ya kayak di pusat kota udah pasti nilainya mahal Pak. Kemudian kalau kemudian itu ada bangunan yang masih bagus, itu nilainya akan lebih mahal dan nggak akan sanggup orang untuk beli. Apalagi kalau ketemu rumahnya udah rusak, mereka bilang memang akan lebih enak dijual dengan bentuk tanah kosong, akan lebih cepat terlaku Pak. Ini karena faktor ekonomi aja sebenarnya. Kalau rumahnya tanah itu dalam keadaan kosong, itu pasti cepat terjual, ya agent pasti dapat fee komisi lebih cepat dong Pak. Jadi karena faktor lebih utama biar cepat terjual aja gitu Pak ya? Benar, faktor terjualnya lebih cepat. Karena gini aja, kalau misalnya ada bangunan, orang akan mikir cocok nggak dengan konsep saya. Ya. Ujung-ujungnya sudah, kalau memang lokasi Bapak cocok, bentuk bangunannya tidak cocok dengan konsep, bongkar aja. Apalagi kalau ada bangunannya sebut heritage ya Pak ya, tambah susah jual ya Pak. Ah itu tambah susah Pak, tambah susah. Jadi itu amatin tugasnya nanti. Apalagi kalau yang kayak di Jalan Riau gitu, itu kalau misalnya rumah heritage, kalau yang beli itu memang punya konsep yang cocok dengan rumah itu, nggak masalah sih Pak, bisa jalan. Kalau enggak ya pilihannya adalah ada bongkar, atau enggak mungkin seperti di BCA itu kan, yang di Jalan Dago depannya dipertahankan, di belakang dia bangun, atau seperti gedung Gereja Katolik Bebas yang dekat lapangan Saparua, Albanus. ya itu kan depannya fasadnya dipertahankan, tapi di belakangnya kita nggak tahu nih. Ya. Saya belum pernah masuk Pak, soalnya di belakangnya setengahnya pembangunan modern. Itu kalau dulunya rata tanah lebih cepat jual ya Pak ya, nggak sampai sengketa berlama-lama. Oh ya, itu ceritanya panjang itu Pak, bukan masalah bangunannya sih, setahu saya sih. Siap Pak, makasih ya, Pak. Terima kasih Pak. Dari sudut pandang dari broker kita bisa tahu Pak Martin tadi nanti kalau bikin Betul sekali. Pak Guyuban udah tahu. Kenapa seleranya ke situ? Betul. Bapak Ibu, kita terbatas juga oleh waktu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber yang luar biasa, Pak Keng S. Tansil. Pak, thank you Pak. Terima kasih Pak Martin buat waktunya. Luar biasa. Senang berkenalan. Semoga perkenalan ini ada manfaatnya.